Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para habaib, para asatidzah, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Jami Al-Murtadha yang saya hormati, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Malam hari ini alhamdulillah kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir berkumpul di tempat yang baik, di malam yang baik, di bulan yang baik, untuk mengenang, memperingati dan mengambil keteladanan dari sosok manusia agung, manusia yang paling sempurna dalam kemanusiaannya, manusia yang paling sempurna dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengamati Bapak Ibu sekalian, di dunia ini tidak ada manusia sepanjang sejarah manusia itu sendiri yang namanya, yang sosoknya itu tidak saja diagungkan, tapi dikenang sampai hari ini. Tidak ada manusia itu yang hebatnya itu awet, yang mulianya itu kekal, sekekal kehidupan yang ada di dunia ini. Orang boleh hebat, istilah sekarang itu kadang-kadang naik daun. Saya dulu ditanya sama orang, "Pak, mau ndak bapak saya jadikan kiai yang naik daun?" Saya jawab sama orang itu, ndak mau. Kenapa? Karena saya ini orang ngerti, badan saya sebesar ini naik daun, ya tinggal jatuh, tinggal roboh. Makanya orang itu yang sering-sering naik daun itu biasanya nggak awet, Pak. Terkenal setahun, terkenal 2 tahun, hebat 5 tahun, tapi tahun ke-6 mulai turun, ya, tahun ke-7 mulai surut, tahun ke-8 kita sudah tidak tahu ada di mana orang itu hidupnya. Tapi Rasulullah itu tidak pernah surut, Pak. Tidak ada di dunia ini, tidak nabi, tidak rasul, tidak guru, tidak presiden, itu yang abadi, dikenang sepanjang masa seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita peringati ini memang sosok istimewa, nabi istimewa. Mukjizatnya ini Bapak Ibu sekalian, semua nabi itu sama Allah itu pasti dibekali yang namanya mukjizat. Mukjizat itu dalam bahasa Arab dari kata kerja a'jaza yu'jizu fahuwa mu'jizun. A'jaza itu artinya melemahkan. Orang yang mampu melemahkan dan mengalahkan orang lain itu namanya mu'jizun. Sama orang Arab, mu'jizun ini dikasih tak marbutoh, bukan tak untuk menunjukkan mu'annas ini, tapi untuk menunjukkan mubalaghah
kesempurnaan. Kalau mukjiz itu melemahkan, maka mukjizat itu membungkam. Semua nabi, semua rasul itu sama Allah dikasih yang namanya mukjizat. Mukjizat semua nabi itu mampu melemahkan, mampu mengalahkan, mampu membungkam semua orang yang tidak percaya dan membantah pada setiap nabi yang mereka temui. Tetapi bapak-bapak sama ibu nih, ada bedanya mukjizat yang Allah berikan kepada semua rasul, mukjizat yang Allah berikan kepada semua nabi, dengan mukjizat yang Allah berikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya di mana? Nih lihat, supaya nanti kita mengerti kenapa nabi itu awet sampai hari ini, kenapa nabi yang lain itu tidak kekal, tidak awet kayak Nabi Muhammad. Mukjizat itu bapak-bapak Allah turunkan kepada semua nabi selain Nabi Muhammad, itu mukjizatnya bersifat indriawi. Indriawi itu bisa dicerna, bisa dilihat, bisa dipahami oleh panca indera manusia, mengagumkan, istimewa, hebat. Tetapi keistimewaan dan kehebatannya itu dibatasi oleh masa, dibatasi oleh waktu. Semua mukjizat nabi itu mengagumkan, tapi mengagumkannya kapan? Boleh jadi dulu. Semua mukjizat nabi boleh jadi mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan, tetapi boleh jadi kalau kekal abadi yang maslahat ini mungkin merusak. Tapi tidak nanti pada mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh dan buktinya nih. Bu, kenal Nabi Ibrahim enggak? Kenal. Di mana? Lenteng Agung. Bu, kenal apa tahu? Tahu. Nabi Ibrahim itu dalam tradisi agama Samawi itu disebut sebagai Abul Anbiya. Nabi Ibrahim itu nabi yang hebat. Ibu tahu enggak, Bu? Kenapa Nabi Ibrahim itu dijadikan sama Allah nabi yang hebat? Tahu enggak, Bu? Kalau enggak tahu saya kasih tahu, Bu. Nabi Ibrahim itu, Bu, di antara sebabnya menjadi nabi yang hebat itu karena istrinya dua. Makanya suami ibu ini tidak hebat, Bu, karena rata-rata istrinya. Bu, Nabi Ibrahim itu hebat itu karena istrinya dua, Bu. Ini beneran, Bu. Kenapa ibu kok ragu-ragu, Bu? Bu, ibu sering baca Quran kan? Ibu sering baca Quran kan? Di Quran itu, Bu, Allah ngasih gambaran rumah tangga itu bermacam-macam, Bu. Ada Allah kasih gambaran rumah tangga, suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Itu rumah tangganya Nabi Nuh. Suaminya ada di surga, istrinya di neraka. Quran cerita lagi, Bu, rumah tangga ini terbalik nih. Suaminya dibakar sama Allah di neraka, istrinya dibangunkan istana yang hebat di surga. Itu rumah tangganya Fir'aun. Yang ketiga, suaminya masuk surga, istrinya masuk surga. Itu rumah tangganya Nabi Ibrahim. Kalau saya tanya sama ibu, Bu, ibu rumah tangganya kepengen kayak Nabi Nuh, kepengen kayak Fir'aun, apa kepengen kayak Nabi Ibrahim? Ini ada videonya ndak pengajian ini?
Hah? Kalau ada Pak, kalau ada nih, ini sebagian ibu-ibu itu tadi jawab, saya kepengen rumah tangga saya kayak Nabi Ibrahim. Itu kalau ada rekamannya, besok kantor masuk ya. Sudah nggak tanggal merah kan besok? Nah, bapak-bapak ke KUA besok. Ya. Untuk apa Pak? Untuk apa? Kawin lagi. Nanti sama petugas KUA pasti ditanya, kalau mau kawin lagi boleh, tapi mana surat izin persetujuan dari istri pertama? Bapak ndak usah bawa surat, bawa video pengajian malam ini. Nanti bilang sama kepala KUA, Pak, istri saya semalam ngaji di Masjid Al-Murtado, ditanya sama yang ceramah, rumah tangganya mau kayak Nabi Nuh, kayak Fir'aun, apa kayak Nabi Ibrahim? Istri saya teriak paling kenceng, kepengen kayak Nabi Ibrahim. Itu berarti izin saya boleh poligami kayak Nabi Ibrahim. Bu, nyesel ya ngaji malam ini? Bu, nyesel ya ketemu saya Bu? Tenang Bu, kalau ngaji sama saya aman. Nih, nanti pulang ngaji Bu, saya yakin kok suami akhir zaman model kayak gini nih ya, ini nanti dari ceramah saya yang panjang ini, yang inget cuman ini doang nih nanti. Ini model bapak-bapak akhir zaman ini nanti sampai rumah itu ndak ada urusan dengan maulid, dengan apa yang mau saya sampaikan tuh ndak ada urusan. Pasti yang diingat ini, ibu nanti dipanggil, Dinda, tadi di masjid waktu ditanya rumah tangganya kayak mau rumah tangga siapa, jawabannya apa? Jawab jujur Bu, saya abang memang menjawab kepengen rumah tangga saya kayak rumah tangganya Nabi Ibrahim. Nih, suami akhir zaman pasti ngomong lagi nih, berarti sudah ridho, rela, ikhlas, tulus, saya nikah lagi kayak Nabi Ibrahim. Ibu jawab, iya, saya kepengen abang itu persis kayak Nabi Ibrahim. Seneng kan Bu? Seneng kan dia nih? Ibu tambahin, tapi abang harus baca sejarah. Nabi Ibrahim itu istrinya 2, setelah ndak mempan dibakar. Nabi Ibrahim itu istrinya 2, setelah tidak mempan dibakar. Saya nggak minta abang dibakar kayak Nabi Ibrahim, nggak minta saya. Cuma bang, di dapur itu ada kompor gas, saya mau nyalain sebentar ya bang ya. Kalau kompor itu 5 menit sudah nyala, tolong abang duduk di atasnya. Kalau nanti pantatnya nggak terbakar, abang nikah lagi. Kalau pantatnya angus, saya anterin ke RSUD Pasar Minggu. Syukur-syukur biayanya masih di cover BPJS gitu. Akur nggak Bu? Nah, tenang kan? Tenang. Pokoknya suami akhir zaman ini mati kalau depan saya Bu. Jadi Nabi Ibrahim itu memang nabi yang hebat Pak. Dia disebut bapaknya para nabi karena semua syariat yang bisa diambil pelajaran oleh umat manusia itu bermula dari Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Adam tidak bisa syariatnya dipakai. Nabi Adam kawin, kakak kawin sama adik. Orang nanya, kenapa kakak kawin sama adik? Kalau tidak kawin sama adiknya, terus mau kawin sama siapa? Wong tidak ada orang. Bener kan? Nah, makanya syariat itu
ditulis dimulai dari Nabi siapa ini? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang syariatnya dikatakan nanti akan menjadi nur, cahaya sampai Nabi yang terakhir. Makanya Nabi Ibrahim istrinya dua, yang satu namanya Sarah, yang satu namanya Hajar. Dari ibunda Hajar punya anak Nabi Ismail, dari ibunda Sarah punya anak Nabi Ishak. Nih, dari Nabi Ismail ndak ada yang jadi nabi sampai nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tapi dari Nabi Ishak numpuk bu, yang jadi nabi dan rasul. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya 12, yang nomor 11 Nabi Yusuf, 12-nya Binyamin. Nanti setelah mereka taubat di Mesir berkumpul dengan Nabi Yusuf, 12-12-nya sama Allah dijadikan suku utama Bani Israel yang membawa syariat agama, baik dari kitab suci yang namanya Taurat, yang namanya Zabur, yang namanya Suhuf Ibrahim, sampai nanti Injilnya Nabi Isa alaihi salam, itu keturunannya Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak. Makanya Nabi Ibrahim ini hebat Pak. Hebatnya apa? Bapak masih ingat kan ceritanya? Melawan Raja Namrud. Nabi Ibrahim ini ujungnya diapakan bu? Diapakan Nabi Ibrahim ini? Dibakar. Ya kan, dibakar Pak. Begitu dibakar, nih lihat nih, Nabi Ibrahim itu punya yang namanya mukjizat tadi. Nabi Ibrahim itu membungkam hukum yang ada di tengah-tengah manusia. Apa hukum yang ada di tengah-tengah manusia? Api itu panas, api itu membakar. Tapi waktu Nabi Ibrahim mau dibakar, itu api dingin, itu api tidak membakar. Maka ini mukjizat. Hebat nggak bu? Hebat nggak? Hebat nggak? Yakin sampai sekarang hebat? Belum tentu Pak. Saya pernah ceramah bu depan anak SD. Saya ini alhamdulillah lah, termasuk penceramah dengan banyak pengalaman bu. Ada panitia dulu itu pernah nyiksa saya Ustaz. Saya diundang ke TK. Saya pikir saya ceramah depan ibu-ibunya, ternyata betul-betul anak TK Pak. Kumpul itu di ruangan ada 100 kali. Itu pengalaman paling buruk dalam hidup saya. Baru assalamualaikum 3 orang naik ke atas, ya, minjem mic-nya, yang satu minum minuman saya, ya, yang satu jungkir balik di depan saya. Saya bilang, ini panitia nyiksa kiai ya begini nih, kata saya. Saya tapi dimanapun saya ceramah itu saya selalu mendapatkan manfaat dan ilmu. Satu ketiga saya ceramah depan anak SD bu. Mau Idul Adha, kata kepala sekolahnya, tolong kiai nanti nasihatnya menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Ya tentu saya ceritakan dari awal sampai akhir Nabi Ibrahim. Itu pasti bicara mukjizatnya Nabi Ibrahim. Apa? Saya cerita, anak-anakku, Nabi Ibrahim itu nabi yang hebat, tidak mempan dibakar. Saya lupa Pak, kalau saya ceramah depan anak SD generasi Samsung dan generasi iPhone, bukan generasi pos kota unyil kayak saya. Kalau generasi saya ada guru ngomong sami'na wa ata'na. Generasi Samsung dan iPhone itu sami'na wa pikir-pikir. Dia dengar bu, tapi otak anak ibu sekarang itu kritis sekali. Saya ceramah depan anak SD, cerita kehebatan Nabi Ibrahim, ada anak SD bu angkat tangan depan saya, interupsi.
Itu sekali dalam hidup saya ceramah diinterupsi orang. Saya ceramah depan menteri diam. Saya ceramah depan pejabat tinggi diam. Saya ceramah depan ulama, depan habaib tenang. Depan anak SD interupsi dia. Pak, saya mau bicara. Asalnya saya cuekin. Ngotot betul. Karena ngotot saya panggil ke atas mimbar. Naik dek. Ada apa nak? Mau ngomong apa? Begini pak. Pidato bapak itu salah. Waduh. Keren itu anak SD itu. Pidato bapak itu salah. Saya itu hati itu campur-campur ya, campur-campur emosi tapi campur-campur takut juga saya. Kenapa? Ini kok baru kali ini saya nemu jamaah yang model kayak begini anak SD lagi. Ceramah bapak itu salah. Saya bilang salahnya di mana nak? Kata anak itu, maaf pak, kalau kehebatan seorang nabi seperti yang bapak ceritakan Nabi Ibrahim itu ukurannya tidak mempan dibakar, maka tetangga saya tidak kalah hebat, bahkan mungkin lebih hebat dari Nabi Ibrahim. Saya digitukan kena mental kata anak sekarang mbak, kena mental saya. Kenapa? Lah, contohnya tetangganya. Saya penasaran. Nah, tetanggamu siapa? Nabi Ishak? Bukan. Nabi Yusuf? Bukan. Kiai? Bukan. Habib? Bukan. Penasaran saya. Lalu tetanggamu siapa nak? Jawab enteng banget. Tetangga saya pak, pemadam kebakaran. Itu beneran pak, saya kena mental beneran itu. Saya diem itu untuk mengatur hati dan pikiran saya itu. Secara hati saya kalah pak. Dan secara pikiran, ilmu mantik yang saya pelajari dulu di pesantren itu keluar dari otak belakang saya itu. Bener Faiz, kamu salah, anak itu yang bener. Itu ilmu mantik, saya bilang begitu dari belakang kepala saya. Saya mikir-mikir bener juga. Nabi Ibrahim itu kan nggak mau dibakar, nggak mau dibakar. Begitu diikat harus dibakar, kan malaikat Jibril ikut campur itu. Supaya Nabi Ibrahim selamat, malaikat Jibril kan turun dari langit itu, bawa jimat bersertifikat halal. Ya. Ada jimat bersertifikat halal. Ya. Apa jimatnya? Kata malaikat Jibril, Ibrahim tenang, saya diperintahkan oleh Allah bawa firman Allah, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mempan nggak dibakar? Nggak mempan. Paham bu? Pemadam kebakaran pakai logika anak SD ini lebih hebat. Pemadam kebakaran tuh kalau ada api memang dicari. Pemadam kebakaran itu kalau ada api didatangi. Kan tidak mungkin pak, ada kebakaran di pasar Minggu misalnya, kebakaran terus pemadam kebakaran gitu pak, ada api pak, terus pemadamnya ngomong jangan saya pak, saya takut sama api. Ada pemadam kebakaran takut sama api, laporin sama gubernur pak, biar dimutasi ke dinas penguburan, ya kan? Kenapa? Kalau pemadam kebakaran pasti ada api. Kenapa didatangi? Karena dia punya baju anti api, dan baju anti apinya itu bukan malaikat Jibril yang bawain, dinas pemadam kebakaran yang nyiapin. Bajunya dibuat pakai apa? Pakai karya manusia. Lihat pak, bener nggak anak SD itu? Kalau ukurannya Nabi itu nggak mempan dibakar. Sekarang banyak orang nggak mempan dibakar. Astronot itu keluar dari atmosfer bumi itu, apa dia tidak, nyawanya itu tidak kemudian bertaruh dengan apa? Dengan kapak-kapak api yang ada di luar angkasa itu, dengan badai, dengan halilintar, tapi itu aman. Artinya apa? Mukjizatnya Nabi Ibrahim dari dulu itu hebat.
tapi seiring berjalannya waktu yang hebat belum tentu hebat. Semua nabi gitu. Ayo Bu, tahu mukjizatnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tuh mukjizatnya bajunya Bu. Nabi Yakub itu kan buta matanya karena nangis kehilangan anaknya. Itu nggak pakai operasi katarak, kan nggak pernah kan dengar Nabi Yakub antri BPJS ya? Terus datang ke RSUD nyari dokter spesialis mata, ini mata gua nggak ada. Pesennya Nabi Yusuf satu kok kepada saudaranya, kamu pulang ke bapak bawa sini. Kata saudaranya, bapak nggak mungkin buta. Oh gampang, nanti kalau sudah ketemu sama bapak, baju saya ini usap ke mukanya bapak, fartadda ilaihi basiro, matanya sembuh. Itu pakai bajunya Nabi Yusuf. Bajunya Nabi Yusuf itu bisa membuat Zulaiha yang sudah tua, pipinya udah apa tuh namanya, kendor, itu dipakein bajunya Nabi Yusuf, itu balik jadi ABG lagi Bu. Itu baju kalau ketemu sekarang nih, itu pabrik skincare bangkrut itu Bu. Ya, ibu kalau mukanya mau glowing, itu tinggal pakai bajunya Nabi Yusuf. Mau nggak Bu? Bu, baju saya ini keringetan lumayan nih Bu. Itu mukjizatnya Nabi siapa itu? Nabi Yusuf. Coba lihat lagi mukjizatnya Nabi Soleh itu. Kalau mukjizat ya kalau mukjizat Nabi Yusuf kayak gitu Bu, semua orang sakit asal diumek-umek pakai bajunya Nabi Yusuf sembuh. Masya Allah. Mulai besok dokter nganggur, apotek tutup, rumah sakit bangkrut. Kenapa? Kacau hidup. Anak yang sudah daftar ke fakultas kedokteran itu berhenti mendadak, udah keluar dari kampus. Kenapa? Nggak ada masa depan loh. Kenapa? Mau praktek di mana? Wong kalah sama bajunya kiai. Ayo, seandainya Pak, mukjizat yang ditinggalkan para nabi itu kekal abadi diwarisi ulama, itu justru mendatangkan kekacauan. Ayo, kan Bapak baca dalam hadis, al ulama warasatul anbiya. Saya, ustadz yang ada ini, itu dianggap pewaris Nabi. Apa yang kita warisi dari Nabi? Quran, hadis. Coba ilmu kayak gitu diwarisi, kacau Pak. Saya kepengen itu mewarisi ilmunya Nabi Soleh. Nabi Soleh itu keren Pak. Ada apa-apa tuh digambar, dilukis. Kalau lukisannya dipegang, hidup nyata. Masya Allah. Itu kalau ilmu itu nurun sama saya. Bapak-bapak nih kalau mau cari istri nggak usah nengok ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau cari suami nggak usah ngeliat yang kayak gini, ada yang miring, salah cetak, kan begitu Bu. Mendingan datang ke saya. Bawa apa? Bawa kertas sama apa? Spidol. Pak Ustadz, saya mau punya suami Pak Ustadz. Saya tanya, suaminya casingnya mau kayak Samsung S23 apa mau kayak iPhone 15? Mau casing 2024 apa sekalian casing 2030? Enak kan Bu? Tinggal dilukis saja orang laki, tingginya sekian, hidungnya kayak gini, matanya kayak gini, kupingnya begini, udah jadi. Saya tanya sama ibu, cocok nggak nih casingnya? Wah, ini hidungnya kepanjangan Pak Ustadz, ini bukan mancung, ini petruk, kan begitu kan? Kalau gitu diapain? Mundurin dikit gitu. Udah dilihat cocok, saya pegang itu kertas, keluar laki-laki. Sebenarnya enak juga Pak, kalau ilmu itu ada sekarang, itu nanti lebaran nggak ada macet Pak. Karena orang macet tuh sebagian kan berkunjung ke rumah mertua. Kalau nanti ilmu ini ada, maka semua orang nggak punya mertua Pak. Bahkan banyak orang nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kenapa? Dia keluarnya dari kertas. Ayo, kayak apa kacaunya dunia kalau ada manusia nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Yang dulu hebat sekarang mungkin ditolak sama orang.
Paling enak kalau ilmunya Nabi Soleh ketemu itu buat panitia maulid, nggak usah bikin proposal, tinggal tanya nih jemaah, nanti habis acara mau makan apa? Jawab yang satu, saya kepengen sate Madura Pak. Nggak usah ngeluarin uang Ustaz, ambil kertas bawa ke saya, lukis gerobak sate, ada arengnya, ada satenya, ada kecapnya, ada bumbunya, ada kipasnya, ada orang Maduranya satu. Begitu jadi lukisan, saya pegang, langsung jadi apa ini? Sate. Bapak seneng nggak? Seneng, tiap mau makan nggak modal, nggak pakai GoFood, nggak pakai Grab lagi. Tapi saya disantet sama tukang sate senusantara Pak. Kenapa? Kata tukang sate, brengsek nih Pak Ustadz, ilmunya kacau, gua ngipas-ngipas dari pagi sampai malam nggak ada yang beli. Tuh, itu mukjizat semua nabi. Makanya sama Allah itu tidak Allah jadikan mukjizat-mukjizat itu kekal abadi. Beda Bu dengan mukjizat nabi yang malam ini kita peringati kelahirannya. Itu mukjizatnya Rasulullah, Allah turunkan ribuan tahun yang lalu. Tetapi mukjizat Nabi itu bisa berdialog. Mukjizat Nabi berupa Quran, berupa sejarah hidupnya Rasulullah, itu semakin dibaca, itu semakin memiliki daya hidup yang luar biasa. Hebatnya Rasulullah itu, mukjizatnya itu 1500 tahun yang lalu Allah turunin Quran itu. Tapi semakin manusia pinter, mukjizat Nabi itu semakin hebat. Ini kan bertentangan dengan kemanusiaan. Mestinya semakin pinter, yang dulu tuh semakin tertinggal. Ayo Bapak lihat aja mobil zaman dulu itu, bentuknya lucu ya. Mungkin kalau ada orang punya Holden tahun 40 nggak bakalan berani Pak dipakai maulid ke masjid. Kenapa? Malu. Ayo Bapak masih ingat nggak Nokia 3310 ya, handphone semiliar umat itu dulu Pak. Nokia 3310 masih ingat Bu? Itu Nokia pertama yang handphone nggak ada antenanya. Dulu kan handphone itu kan, handphone dulu nggak kayak sekarang Pak. Pertama kali handphone tuh tahun 92, tahun 92 itu handphone pertama Motorola keluar. Itu gede Pak. Oh, dipakai ngelempar anjing, mati anjing waktu itu. Oh, gede banget. Ya, ada antenanya. Ya, kayak antena radio itu, tinggi, nelpon. Itu udah hebat banget. Nanti lama-lama handphone tuh jadi apa? Kecil. Nokia ngeluarin tuh Nokia 3310, handphone nggak ada antenanya, semua orang beli. Dulu Pak, dulu nih tahun 2000-an, tahun 98, 99 punya handphone Nokia 3310 bunyi, Masya Allah seneng banget Pak, diangkatnya pamer sama temen. Halo, waduh itu luar biasa tuh. Padahal nggak ada pulsanya nih, ya. Kadang-kadang ini alarm, cuman mau pamer doang depan orang. Sekarang nih tahun 2023, Bapak mulutan ke Masjid Al-Murtado, pegang handphone 3310. Itu handphone kalau bunyi Pak, tekanan batin Bapak. Nggak gua angkat, istri mau diangkat, yakin semasjid ngeliatin Bapak. Ya Allah, generasi Gajah Mada Ken Dedes masih ada. Kenapa? Karena handphonenya jadul. Bener nggak Bu? Nggak ada yang. Ayo ibu-ibu nih lihat, kalau ada filmnya Oma Irama tahun 70 sama Arafik Bu, lihat celananya orang laki tahun 70. Masya Allah. Mungkin kalau Bapak pakai sekarang, Bapak dianggap badut Pak. Itu celana bawahnya lebar banget, itu kalau bawa kambing masuk Pak ke bawahnya itu. Tapi pada masa itu modern banget. Seharusnya apa yang dibawa Nabi Muhammad kan begitu. Tapi anehnya dan uniknya, Quran itu semakin
manusia maju, itu manusia nanti semakin tunduk bahwa Quran ini pasti dari Allah, bukan karyanya Rasulullah. Orang semakin akhir zaman, Pak, dengan ketinggian ilmunya, itu justru semakin yakin bahwa mukjizat Nabi ini memang datangnya dari Allah. Dia selalu sesuai dengan kemajuan zaman. Ambil satu contoh, di Kanada. Bapak tahu Kanada enggak? Ya, Kanada itu dari depan sini Tanjung Barat ini lurus saja ke Pasar Minggu, ya. Nanti sampai Pancoran belok kiri masuk tol, ya. Terus nanti sampai ke Bandara Soekarno Hatta. Nah, sampai situ tergantung isi dompet Bapak. Kalau banyak duitnya sampai ke Kanada. Di Kanada itu ada orang pinter banget, namanya Gary Miller. Ini orang ahli matematika dan filsafat. Filsafat ini ilmu yang bahaya, ilmu yang tajam ini. Miller itu belajar filsafat sampai pada teori yang sangat diagungkan oleh dia, namanya teori falsifikasi. Ini teori dalam ilmu filsafat. Semua orang kalau berhadapan dengan filosof yang memegang teori ini pasti kalah. Semua orang tuh nggak ada benernya dalam teori ini. Nanti dia mau pakai Quran. Ini saya ceritain berat-beratnya dulu, nanti sebentar gampang lagi. Falsifikasi ini gini, Pak. Kata filsafat, kebenaran yang saya terima hari ini, saya menerima kebenaran hari ini. Nanti seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan pengalaman hidup yang saya temukan, maka yang benar hari ini jadi nggak benar. Nih, ini kalau ngaji di UGM bisa 3 semester, Pak. Tapi kalau ngaji sama kiai di Masjid Al Murtado 5 menit, Pak. Falsifikasi itu nih, Bu, ya. Semua yang saya bilang benar sekarang, nanti kalau saya dapatkan kesempatan untuk hidup 5 tahun, 6 tahun, pengalaman hidup saya, nanti yang benar hari ini jadi salah. Contohnya gampang. Bapak tahu peribahasa kan? Kita dulu waktu SD, saya masih SD itu, diajarin sama guru saya peribahasa. Bersih pangkal sehat, sehat pangkal kaya. Masih ingat nggak, Bu? Hah? Kalau ibu ingat peribahasa itu, tandanya ibu udah tua, ya, karena anak sekarang nggak belajar itu, ya. Berarti ibu umurnya sama saya nih, udah setengah abad lewat ke atas nih. Itu dulu di SD kita diajarin yang namanya apa itu? Peribahasa. Bersih pangkal sehat. Bener nggak? Bener nggak? Benernya di mana? Di papan tulis. Beneran. Bersih pangkal sehat. Kalau hidup kita bersih, jauh dari kuman, jauh dari virus, maka hidup kita jadi sehat. Itu di mana, Bu? Di teori. Prakteknya belum tentu. Saya pernah membuktikan itu benar. Tidak selamanya yang bersih sehat, dan tidak selamanya yang kotor sakit. Saya punya anak, Bu, nomor 2 itu sebersih-bersihnya orang. Saya jadi ketularan sama anak saya itu. Anak saya itu pergi kemana-mana, kemana saja bawa tisu basah. Sehari tisu basah itu bisa habis banyak. Kalau makan sepiring itu tisu basahnya 10 lembar, Bu. Dia makan pecel nih, atau makan rendang pakai tangan, ngambil 1 suapan, gini, kan tangannya kotor, itu dilap dulu pakai tisu basah. Habis itu makan lagi, begitu makan lagi tisu basah lagi, makan lagi, sebersih-bersihnya orang. Anak saya itu dulu masih kecilnya itu, habis asar tuh ngaji, nanti maghrib mandi dia, Bu, ganti baju, padahal asar udah mandi. Saya tanya, kamu kok mandi lagi? Tadi ada bu guru ngajarin Quran, bu guru kan dari luar naik motor, tahu-tahu kotor, saya mandi. Bersihnya anak saya yang bersih ini, tahu-tahu kena diare.
Saya bawa ke dokter, ketemu dokter, ya Allah judesnya ampun, ngomong sama saya, Pak, kalau punya anak tuh dijaga, ini anak kena diare, ini hidupnya jorok. Saya kalau bukan ustadz saya tonjok itu dokter beneran. Anak saya itu sebersih-bersihnya orang, mandi sehari 4 kali itu, tangannya bersih, nggak pakai sabun, tisu basah, hand sanitizer. Itu sebelum ada COVID, anak saya itu dengan hand sanitizer itu bersahabat akrab, saking bersihnya orang. Ternyata kena diare. Berarti tidak selamanya yang bersih sehat, benar kan? Apa yang kotor pasti sakit. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya pernah muyutan Bu di Cakung, panitianya nggak tanggung-tanggung, yang diundang kiainya 5, habibnya 3. Saya naik ceramah itu 1:30 malam. Saya bilang udah nggak usah ceramah, nggak bisa, tradisi di sini maulid sampai jam 3. Saya mikir lagi, kalau maulid sampai jam 3, nasi keburinya masak tadi asar, kan jadi rengginang nggak? Ya karena udah disuruh naiklah saya ke mimbar, turun Bu, karena besok pagi saya mau ke Surabaya. Saya bilang sama panitia, ini saya udah nggak tidur nih, kata saya mau pulang aja dan nggak usah makan. Sama panitianya dibawain nasi kebuli, ya ada kambingnya macam-macam. Saya buka di bagasi mobil 3 nampan. Saya mikir, saya bawa pulang nih mau saya kasih siapa? Ya kalau saya bangunin istri saya jam 2 malam bawa nasi kebuli, kan tetap aja istri saya ngambek. Lu mau ngajak makan apa ngajak berantem, kan begitu? Masa orang makan 2:30 malam bukan sahur? Saya mikir Pak, ini nasi nanti basi, dosa saya. Maka di Jalan Bekasi Timur tuh, pinggirannya penjara Cipinang, itu kalau jam 2 malam itu banyak tukang sampah Pak, yang pakai baju oranye itu jam 2 malam ngobok-ngobok sampah tangannya itu. Saya bilang sama supir saya, berhenti, ada apa? Nasi belakang kasih tukang sampah. Saya buka kaca saya panggil, Bang sini, ada apa Pak Ustadz? Katanya, mau makan nggak? Mau kalau makan, katanya. Saya keluarin tuh, kaget dia, ini beneran Pak buat saya. Iya, ada nasi, ada kepala kambingnya macam lengkap. Saking girangnya itu teman-temannya dipanggil semua, weh sini makan. Saya lihat Pak dengan mata kepala saya sendiri itu, nggak ada yang cuci tangan. Itu tangannya habis ngobok-ngobok sampah, mana musim hujan sampahnya kan basah itu, ngobok-ngobok. Nggak ada Pak yang cari hand sanitizer, nggak ada. Tangannya itu cuma dilap pakai apaan? Pakai bajunya gini. Itu pun bajunya saya rasa udah 3 tahun nggak dicuci. Itu makan langsung itu, Masya Allah. Kalau santri itu masih bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini tukang sampah nggak pakai Bismillah lagi. Begitu ada nasi main, tangan ini basah. Wah, semangat banget. Saya bilang sama supir saya, ini kayak apa orang ini ya? Takdir Allah, 2 hari kemudian saya punya pengajian deket situ lagi, sama modelnya, jam 1 malam baru selesai. Pulang saya ke rumah, orang-orang itu ada sehat walafiat. Saya panggil lagi, Pak, orang Bu kalau dibayain itu biasanya muka kita diinget tuh, ya. Kita kalau suka baik sama orang itu muka kita diinget itu. Makanya bapak sama ibu itu lihat kucing itu, kalau kucing bapak datang deketin, itu bapak orang baik. Tapi kalau kucing bapak lewat kabur sekenceng-kencengnya, wah bapak jahat itu. Saya dulu Bu punya temen Bu, sebagus-bagusnya santri itu teman saya. Kalau makan sate, beli sate itu di pinggir jalan itu ngomongnya gini sama tukang sate, Bang sate ya 10, yang 6 dipanggang, yang 4 mentah. Tukang satenya kaget, kamu makan daging mentah? Gitu. Udah, gua nih pembeli raja, ikutin aja. Yang 6 dibakar dia makan, yang 4 mentah. Itu kalau ada kucing lewat,
Kucing lewat nengok, dia copot satu, dia kasih, dia copot satu, dia kasih. Maka tiap dia ke tukang sate, itu masya Allah udah kayak kiai besar aja pak. Tahu kiai besar? Kiai besar itu sama Habaib itu kalau pergi biasanya pengiringnya banyak. Itu dia kalau sampai ke tempat sate ayam itu, saya lihat dengan mata saya, itu kucing otomatis pak langsung asrokol di belakang dia itu. Kenapa? Orang baik. Itu saya buka kaca, itu tukang sampah inget, wah Pak Ustadz lagi, ada apa Pak Ustadz? Dia pikir saya mau kasih makan lagi, padahal saya mau ngecek lo masih pada hidup apa enggak gitu. Ternyata mereka masih hidup. Berarti bersih pangkal sehat itu belum tentu benar. Sehat pangkal kaya, bener enggak? Bener buat bapak sebagai pasien. Kalau kita sehat, duit yang mestinya kita bayarin ke dokter kan bisa ditabung, maka sehat pangkal kaya. Tapi buat dokter, pengusaha apotik sama rumah sakit, sehat pangkal melarat. Masyarakat sehat, dokter wah. Kalau bapak nih setanjung barat sehat walafiat, saya yakin itu 2 tahun yang akan datang itu semua dokter datang ke masjid minta zakat itu. Anak dokter duafa sekarang. Kenapa? Karena semua orang. Berarti tidak selamanya sehat itu pangkal. Ini namanya teori falsifikasi pak. Itu kalau dipakai nggak ada yang benar. Dulu aku ngaji nih saya, guru saya itu punya cerita yang lebih hebat lagi pak. Waktu saya ngaji dulu, kata guru saya, memang filsafat ini. Kata guru saya gini, pokoknya teori ini orang semua kalah. Saya bilang gimana contohnya guru? Ngasih contoh dia. Ada orang yang satu anti rokok, yang satu suka ngerokok. Yang satu benci sama rokok, yang satu doyan ngerokok. Ketemu di angkot, mana angkotnya kacanya macet lagi. Yang ngerokok itu nggak pakai perasaan pak, main ngerokok, masya Allah, itu angkot udah kayak kebakaran hutan pak. Maka yang nggak merokok ini kan nggak seneng, tapi mau ngasih nasihat langsung takut marah, maka pakai nasihat yang bagus pak. Nanya ini yang nggak merokok ini, Bang Haji, kayaknya ngerokoknya kenceng banget. Iya, gua sehari 3 bungkus. Rokok berapa sekarang sebungkus pak? Ada 30.000? Ada ya? Saya dulu ngerokok pak, tapi nggak tahu harga rokok. Ya, kalau ada kiai masih tahu harga rokok, kiai tahu harga sarung, itu karomahnya nggak banyak pak. Saya itu sekarang hampir nggak punya celana pak. Tiap hari pakai sarung, tapi saya tidak pernah tahu harga sarung pak. Karena kalau saya batuk gitu itu tahu-tahu ada santri saya ngirim sarung pak ya. Jadi saya sarungan tapi tidak tahu harga sarung. Saya kalau Idul Adha itu motong sapi pak, tapi sampai sekarang saya tidak tahu berapa harga sapi itu. Kenapa? Ya tahu-tahu sapi ada aja yang datang nganterin gitu. Ya alhamdulillah kan dianterin sapi kan ya, daripada dianterin yang lain pak, dianterin sapi alhamdulillah. Nih rokok berapa nih? Katakan 30.000. Orang tadi bilang, bapak ngerokok sehari 3 bungkus. Iya, nasihatnya bagus nih pak. Kata yang anti rokok, Bang Haji coba mikir, Bang Haji sehari 3 bungkus itu sama gretannya sama koreknya 100.000 sehari. Sebulan berapa? Sebulan berapa? 3 juta. Nanya ini, bapak umur berapa? 70 tahun. Ngerokok, dari umur 10 tahun gue udah ngerokok. Berarti bapak udah ngerokok 60 tahun. Coba Bang Haji mikir, seandainya Bang Haji nggak ngerokok, itu kan sehari nabung 100.000, sebulan 3 juta, kali 60 tahun. Kalau Bang Haji nggak ngerokok, udah bisa beli Avanza. Bener nggak? Bener nggak? Kayaknya bener pak. Tapi yang ngerokok ini orang alim, dibalas pak sama yang nggak ngerokok. Kan tadi dia ditanya tuh, ngerokok 60 tahun
Sebulan itu 3 juta, setahun berarti 36 jutaan. Kan begitu logikanya. Kali 60 tahun udah bisa beli mobil Avanza. Kayaknya bener. Yang ngerokok nanya sama yang nggak ngerokok, lu umur berapa? Sama Bang Haji, sepantaran kita 70 tahun. Pernah ngerokok? Kagak, dari lahir sampai sekarang anak nggak ngerokok. Kata yang ngerokok, kok masih naik angkot? Bener nggak Pak? Bener nggak? Nggak ada yang bener kan? Itu namanya teori falsifikat. Semuanya Pak, Bapak pakai contoh apa aja, kalau menghadapi teori ini, itu pasti nggak ada yang benar. Artinya apa? Semua kebenaran yang hari ini diterima, seiring dengan perjalanan waktu, ternyata apa yang kita anggap benar itu nggak benar. Apa yang kita anggap kayaknya lurus, ternyata nggak lurus. Maka Miller tahu ini teori filsafat yang luar biasa nih. Saya mau pakai teori ini untuk menghancurkan Al-Quran, mukjizat terbesarnya Muhammad. Maka dia cari toko buku di Kanada itu, beli Quran. Beli Quran itu bukan bihusnin niyah, tapi beli Quran itu bisuin niyah, niatnya jahat. Ambil Quran, Miller. Begitu ngambil Quran, dia buka yang paling depan, mau dia pelajari, ternyata panjang karena surah Al-Baqarah. Wah, panjang amat nih, lama nih. Habis itu Ali Imran panjang. Akhirnya kayak orang Tanjung Barat kalau terawih, nyari yang pendek. Bener kan? Bapak kan kalau terawih nih Ramadan, itu imam biasanya ditandain, ya, ditandain nih imam. Kadang Pak, saya punya anak dulu itu, kalau imam terawih itu ditandain. Ada yang contreng begini kayak orang ngasih bener, ada yang dicontreng silang salah. Saya tanya, nah ini imam salah nih apa maksudnya? Ini imam kalau jadi imam terawih kelamaan Nabi. Jadi saya hafalin nih, ini orang hari ini gua nggak ke masjid di hari ini. Kenapa? Kepanjangan. Miller sama Pak, buka Quran panjang, akhirnya kayak kita kalau terawih, nyasarnya juz amma yang paling pendek. Buka, nih takdir Allah. Allah kalau mau kasih hidayah orang keren Pak, dibuka, pas surah Tabbat Yada Abi Lahabil wa tab. Baca dia, Miller baca dia, wah ini aja nih surah enak, ada nama orang lagi. Dia baca surah ini ada nama orang namanya Abu Lahab. Maka dia penasaran, ini orang kata wahyunya Muhammad matinya kafir, dibakar sama Allah di dalam api neraka. Itu isinya surah Al-Lahab. Nggak ada manusia di dunia ini yang masuk nerakanya pakai SK Quran tuh nggak ada Pak, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab itu seolah-olah dia nggak bakalan masuk surga. Orang sekarang Pak, sebejat-bejatnya orang bisa jadi husnul khotimah, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, sama kan? Kita baca hadis tuh, ada Jablay ngasih minum anjing masuk surga. Karena orang tuh nggak ada yang pasti, Jablay ngasih minum anjing itu masuk surga. Tapi ibu sama bapak jangan jadi murid yang separuh pinter banyak gobloknya. Ada murid saya Pak, begitu ngasih saya minum nih di pengajian, besok subuhnya nggak sholat subuh Pak. Saya tanya, itu kenapa nggak datang pengajian? Kan semalam udah ngasih minum bapak. Loh, kok begitu kata saya? Lah iya Pak, kalau Jablay kasih minum anjing masuk surga, apalagi jamaah ngasih minum ustad. Jamaahnya bukan Jablay, Faiz bukan anjing, kan gitu. Kalau Jablay ngasih minum anjing bisa masuk surga, gimana jamaah ngasih minum? Nah, ini separuh pinter banyak gobloknya Bu, ya. Karena dia tidak ngerti teori agama. Agama itu ada orang hidupnya maksiat Pak, jarak dia dengan api neraka itu tinggal sejengkal. Tahu-tahu kasih hidayah, ditutup hidupnya dengan husnul khotimah. Ada yang begitu. Makanya ini Abu Lahab itu satu-satunya orang yang berhadapan dengan Rasulullah yang dikasih SK masuk ke dalam api neraka.
Maka Miller ini, orang kafir ini, tertarik. Ini orang siapa ya? Kok dapat SK-nya masuk neraka? Ada di dalam mukjizatnya Muhammad, kitab suci orang Islam. Maka dia belajar sejarah. Abu Lahab itu pamannya Nabi, tetapi paling memusuhi Rasulullah. Hidupnya Abu Lahab itu tiap hari ngikutin Nabi, Pak. Kalau Nabi datang ke Masjid Al-Murtado, Abu Lahab ikut itu. Nanti kalau Nabi ceramah kayak saya ini, ngomong A, saya turun, Abu Lahab naik mimbar, Pak. Ngomong, saudara-saudara jangan percaya sama ponakan gua ngkongnya aja, pamannya aja, encingnya gua nggak percaya. Itu Muhammad ngomong kayak begitu kagak bener, yang bener begini. Intinya Nabi ngomong A, Abu Lahab mesti ngomong B. Nih diingat poin ceramahnya nih Bu, supaya nanti ngerti hebatnya mukjizat Quran. Abu Lahab setiap hari kerjaannya, kalau Nabi ngomong A, maka Abu Lahab ngomong B. Satu. Yang kedua, Abu Lahab ini musuhnya Nabi, yang sama Allah tuh dikasih umur panjang, Pak. Abu Jahal mati waktu perang Badar, tapi semua ahli sejarah sepakat sampai selesainya perang Uhud, sampai masuk tahun ke-6 Hijriah, Abu Lahab tuh diriwayatkan masih sehat, hidup di kota Mekah. Nih ingat dulu, Abu Lahab hidup sampai sekitar tahun 6 Hijriah. Yang ketiga, nih surah Al-Lahab Tabat Yada itu termasuk surah yang pertama kali turun kepada Nabi. Jadi surah itu kalau diurut, yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu surah Al-Alaq. Kemudian yang kedua Nun wal qalami wama yasturun, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya ayyuhal muzammil, yang keempat ya ayyuhal mudaththir, yang kelima surah Al-Fatihah, yang keenam Tabat Yada Abi Lahabil wa Tab. Artinya apa? Kata ahli sejarah, surah Al-Lahab ini turun sekitar 3 tahun ketika Rasulullah baru jadi Nabi. Ini lihat hitungannya nih, surah ini turun 3 tahun ketika Nabi sudah jadi Nabi. Nabi dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti setelah surah Al-Lahab ini turun, Nabi di Mekah masih 10 tahun. Ditambah tahun 6 Hijriah, berarti 10 tambah 6 berapa? 16 tahun. Nih, ingat-ingat Pak rangkaiannya. Abu Lahab, Nabi ngomong A, Abu Lahab ngomong B. Nih kerjaannya Abu Lahab ini hidup 16 tahun setelah surah Al-Lahab itu turun. Miller ini mikir, Pak, kalau Quran itu mau dipersepsikan dan mau diperlakukan kayak kita memperlakukan tadi itu, bersih pangkal sehat, sehat pangkal kaya, yang kita temukan pasti tidak benar dengan contoh yang saya jelaskan, maka Abu Lahab tuh bisa dengan mudah menghancurkan dakwahnya Nabi. Gimana caranya? Begitu surah Al-Lahab itu turun, Abu Lahab itu bisa kan pura-pura masuk Islam? Bisa pura-pura masuk Islam. Pura-pura itu kan kalau untuk kepentingan tidak apa-apa. Politisi hari ini suka pura-pura, Pak. Kemarin biru, sekarang merah, besok hijau, ini nggak apa-apa. Kemarin musuhin Jokowi, sekarang bersama-sama Jokowi, biasa aja. Namanya politisi. Kata Miller, Abu Lahab ini kalau seandainya Quran itu tidak datang dari Allah, sejarah panjang teori falsifikasi itu akan memudahkan Abu Lahab menghancurkan dakwahnya Nabi. Gimana caranya? Begitu Al-Lahab turun, Abu Lahab kan Nabi ngomong A, dia ngomong B, dia naik mimbar. Saudara-saudara, apa kata ponakan saya? Saya ini nanti matinya masuk neraka. Kenapa saya masuk neraka? Karena saya tidak beriman kepada Allah sampai saya mati. Saksikan ya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, walaupun pura-pura.
Kalau dia kepikiran kayak gini Pak, udah deh gua pura-pura aja masuk Islam. Yang hancur siapa? Yang hancur siapa? Nabi Muhammad. Mesti sahabat nanya, Nabi ini gimana sih? Kata Allah, Abu Lahab matinya kafir, tidak beriman kepada engkau. Itu sekarang dia masuk Islam, maka dengan mudah Islam itu dihancurkan oleh Abu Lahab dengan menggunakan pendekatan seperti yang digunakan dalam ilmu filsafat tadi. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena Quran itu, kata Miller, pasti datang dari Tuhan yang tidak bisa dikalahkan dengan kemajuan apapun yang dimiliki oleh manusia. Maka Quran itu abadi hidupnya, Quran itu selalu mengagumkan. Makanya kita sampai sekarang itu nggak bosan-bosan nyebut nama Nabi Muhammad. Umat lain boleh jadi sudah lupa sama nabinya, umat lain boleh jadi sudah lupa sama kitab sucinya. Kita umat Islam Pak, lihat, kalau seandainya di dunia ini semua buku kita bakar, kitab suci semuanya bakar, kitab nggak suci semuanya bakar, kitab najis bakar, semuanya bakar, yang bisa ditulis ulang pasti siapa Pak? Quran. Karena di dunia ini cuma satu kitab yang dihafal dengan sangat seksama, kata demi kata, tidak boleh dirubah. Bimakanu yaf'alun, bimakanu yasnaun, bimakanu ya'malun. Itu menunjukkan makna yang tidak jauh berbeda. Tapi kalau ayatnya yaf'al, harus yaf'al, tidak boleh ya'mal. Itu cuma dimiliki oleh siapa? Quran. Karena mukjizat ini untuk kekal abadi. Nah, ini kita merayakan maulid Nabi itu kan ekspresi kecintaan kepada Rasulullah. Maka bukan sekedar maulid, dengerin nasihat, bungkus berkat, cium tangan ulama, pulang, enggak Pak. Tapi isi kandungan agama ini. Jadi kalau Bapak cinta Nabi, datang maulid, datang juga ke pengajian. Kalau pengurus masjid ini cinta Nabi, bikin acara maulid, iya, tapi menghidupkan ajaran Nabi tiap malam itu urus utama. Jangan sampai maulidnya gede-gedean, nanti ditanya bab toharoh ndak tahu, air itu kayak apa ndak ngerti, syarat rukunnya sholat lupa, tapi kalau asrokol kenceng sendiri. Nah, itu ndak benar Pak. Maka malam hari ini saya memberikan gambaran tentang Rasulullah. Itu perlu kita jaga. Anak-anak Bapak ini ajarkan agama yang benar, masukkan ke sekolah, masukkan ke pondok pesantren, supaya kelak mereka bisa menafsirkan dan bisa menjelaskan warisan Rasulullah itu sesuai dengan semangat zaman. Yang terakhir Pak, ini yang terakhir ini saya menjaga amanahnya mic. Ya, mic ini kan amanah dari Allah. Saya dikasih mic Pak. Saya mau ngomong yang penting nih Pak. Satu, Pilpres itu masih lama Pak, tapi sholat tahajud itu nanti malam. Pilpres itu masih lama, tapi sholat duha besok pagi, bukan ntar malam ya. Ntar ada orang tuh, hidup lu keren, oh gimana nggak keren, gua tahajud siang dan malam. Wah, itu bukan soleh, goblok kan gitu. Mana ada tahajud siang-siang. Nih Pak, Pilpres masih lama, sholat duha besok pagi. Pilpres itu masih 14 Februari, sholat tahajud nanti malam. Nih, ayo 2024 kita melakukan bukan perubahan kepemimpinan, perubahan jalan hidup kita. Kita ini urusannya di Indonesia dari dulu sampai sekarang itu sama Pak. Ayo, sekarang bensin mahal enggak? Mahal. Tapi bapak-bapak yang sepuh, kalau masih punya rekaman kaset pidato ayah saya, rekaman pidato Kiai Zainuddin MZ tahun 80-an, itu ceramahnya isinya sama.
bensin mahal. Berarti bensin mahal ini semenjak kapan, Pak? Semenjak dulu. Setiap penguasa bensinnya mahal. Ayo, pemilu curang, kata siapa, Pak? Kata yang kalah. Ayo, beragama yang benar, Pak, pakai logika yang benar. Tahun 2009 Pak SBY itu menang Pilpres 1 putaran. Partai Demokrat itu dari partai kecil jadi partai paling besar, pemenang pemilu, naik suaranya beratus-ratus lipat. Begitu pemilu selesai, kata Pak SBY sebagai presiden, pemilu berjalan dengan baik, jujur. Kata Bu Mega curang. Kata Pak SBY jujur, kata Bu Mega curang. Tahun berapa? 2009 pemilu kemarin, Pak, yang menang PDI. Kata Bu Mega pemilu jujur, kata Pak SBY curang. Jadi pemilu itu kata yang menang jujur, kata yang kalah curang. Dari kapan? Dari dulu. Ayo bapak-bapak nih yang umurnya lebih tua dari saya, masih ingat kan? Kalau pemilu zaman dulu yang menang pasti Golkar. Ayo, ada Golkar kalah di Jakarta, yang menang Golkar. Nanti P3 PDI teriak pemilu curang. Berarti enggak, saya mau ngajarin bapak yang benar kok. Yang saya omongin itu, saya takut nanti ditanya sama Allah. Kalau bapak nanti tidak suka dengan pidato saya, tidak apa-apa, tidak usah diundang lagi, selesai, tidak masalah saya. Tapi amanah ini berat buat saya. Ayo, hukum ini tidak benar. Semenjak kapan, Pak? Semenjak dulu. Ayo, yang agak-agak masih kenal majalah Gatra, majalah Tempo, masih ingat nggak? Ada buruh namanya Marsinah di Jawa Timur, dibunuh, Pak, tidak mendapatkan keadilan di masa itu. Kalau bukan karena teriakan koran, nggak ada orang tahu kalau Marsinah buruh itu mati karena dizalimi. Ayo, masih ingat wartawan namanya Udin di Jogja itu mati, Pak. Kenapa? Memberitakan sesuatu yang tidak nyaman buat mau ceramah rupanya. Alhamdulillah. Jangan-jangan memang ada yang khutbah kedua, apa ceramah kedua ini. Apa yang ingin saya katakan, Pak? Semua pemimpin, semua, Pak, tipikalnya itu nggak beda-beda jauh, Pak. Bung Karno hebat nggak? Hebat. Bapak pernah ingat kan? Saking hebatnya Bung Karno, diangkat jadi presiden seumur hidup. Yang ngangkat Bung Karno presiden seumur hidup itu tahun 67, yang memberhentikan Bung Karno. Orang kecewa dengan Bung Karno selesai, naik Al-Mukarram Soeharto, didukung sama semua orang. 32 tahun jatuh, naik penggantinya orang pintar. Ini selama ini tidak ada orang pintar. Ayo orang pintar jadi presiden, Pak Habibie. 1 tahun 8 bulan jatuh, Pak. Ternyata pintar itu tidak cukup untuk mimpin negeri ini. Maka kata orang-orang, ini Indonesia tidak pernah beres karena yang mimpin bukan kiai. Naik Gus Dur, bener kan? 2 tahun jatuh. Begitu jatuh, orang Indonesia bilang, ini nggak beres negeri ini karena yang mimpin laki-laki. Nggak tahu harga beras berapa, harga cabai berapa. Akhirnya yang jadi presiden ibu-ibu. Bener kan? Ibu-ibu naik. Nggak salah ibu itu. Waktu ibu itu naik, memang keuangan negara susah, kebutuhan banyak. Ibu-ibu banyak kebutuhan, nggak punya uang. Apa yang ada gadai. Nggak bener nggak? Apa yang ada jual. Saya tidak bilang itu benar dan itu salah, tapi kebijakan itu membuat bangsa Indonesia kecewa. Aduh,
ibu-ibu tambah kacau negeri ini. Ini kita harus cari presiden yang tegas dan gagah. Menang enggak Pak SBY? Menang enggak Pak SBY? Ayo menang. Saya dulu di luar negeri kalau ketemu Pak SBY bangga Pak, karena kalau ketemu dengan presiden Amerika itu mata dengan mata di Washington itu seimbang. Badannya besar, pakai jas rapi, mukanya market friendly, keren Pak SBY. Bener nggak? Berapa tahun? Ibu puja-puja, ibu puji-puji. Katakan tidak pada korupsi. Yang ngomong 5, yang 3 ditangkap KPK. Bener nggak? Kalau nggak bener, tanya sama Anas Urbaningrum tuh, udah keluar sekarang dari penjara, Bapak Soani lah, ceritalah tentang masa itu. Orang kecewa. Aduh, punya presiden ganteng gagah kok begini juga ujungnya. Ini karena presidennya gemuk ini, banyak makan ini. Kayak Bapak ngundang saya ini beresiko nih, ini kiai banyak makan nih, ya kan? Kalau gitu cari presiden yang kurus, biar beres semua, gorong-gorong got. Ya kalau Pak SBY kan nggak bisa masuk got Pak. Pak Prabowo nggak bisa, nggak muat gotnya. Yang muat siapa? Pak Jokowi. Menang nggak? Menang. Fakta kok menang. Tapi masalahnya selesai nggak? Sama nggak? Sama. Ayo selesaikan masalah ini dengan cara yang berbeda. Gimana bedanya? Doakan Indonesia. Tuh. Bukan doain Anies, bukan doain Ganjar, bukan doain Prabowo. Enaknya saya begitu Kiai, karena saya tidak punya foto dengan mereka-mereka itu, dan saya tidak pernah kepengen punya foto dengan semuanya itu. Kalau punya foto dengan mereka, pidato saya itu kayak diikat. Sekarang enak, tidak pernah kenal dan tidak mau kenal, itu yang penting. Doakan Indonesia. Indonesia ini tanah tempat kita sujud. Indonesia ini tanah di mana Masjid Al-Murtado ini berdiri. Kalau Indonesia bubar, Indonesia tidak aman, apa Bapak bisa mengutang? Ayo, Bu, Maulid dikasih snack nggak Bu? Isinya apaan? Kue. Itu panitia belinya pakai duit apa pakai sholawat? Emang bisa? Ke Blok M kue subuh, ini gua mau maulid ya, terus ini pesen ya box 1000. Begitu orang yang ngasih box kue dibayar, Allahumma sholli sholatan kamilatan, kagak bisa. Bayarnya pakai apa? Kalau bangsa ini tidak sejahtera, memang Masjid Al-Murtado bisa bayar listrik buat pakai AC? Memang bisa beli mic yang bagus kayak gini? Nggak bisa. Maka jangan benci sama Indonesia, doakan Indonesia, cintai negeri ini. Doa nanti malam, doanya itu yang bagus Pak. Ya Allah, kami ini mau pemilihan presiden, tolong ya Allah, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kasih saya ya Allah pemimpin yang sujud kepada Allah, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang membawa negeri ini kepada kebahagiaan lahir dan batin. Itu namanya doa. Kalau disebut namanya, itu bukan doa, tim sukses. Tim sukses bagian doa. Tim sukses kan banyak tugasnya Pak, bagi-bagi kaos, nempel-nempel gambar, bagi-bagi jaket, bagi-bagi duit. Mungkin yang ini tim sukses bagian doa, itu ndak akan bahagia. Ayo lihat 2019 kayak apa ributnya di meja makan itu. Bininya dukung Prabowo, suaminya dukung Jokowi. Masaknya sayur asem bener rasanya hidup itu. Ayo, masjid-masjid berapa yang jadi ribut itu? Saya masuk masjid itu, imamnya ganti. Saya tanya, imamnya kemana? Kalau sakit saya mau nengokin, kalau mati ayo tunjukin sama saya kuburannya. Enggak Pak, enggak sakit, enggak mati.
Lo kemana? Udah kami pecat Pak. Loh kok dipecat? Dia dukung Jokowi Pak. Ayo, imamnya dipecat, sekarang Jokowi sama Prabowo sudah akrab, kiainya masih nggak nyapa Pak. Ada nggak yang begitu tuh? Nanti mati ketemu mungkar wa nakir itu mau bawa apa? Ayo, jangan gampang-gampang Pak. Urusan politik itu kayak bener sendiri, suci sendiri, asal berbeda dasar munafik. Hati-hati Pak. Nih saya ngomong beneran Pak. Nabi itu pernah marah sama sahabat utamanya Mu'adz bin Jabal itu. Mu'adz itu kerjaannya jadi imam Pak. Tapi kalau sholat isya bacaannya panjang-panjang. Lupa Mu'adz kalau di belakang itu makmumnya supir belubet yang targetnya belum selesai. Kalau Mu'adz aman ceramah maulid dari subuh amplop udah 12, di belakang makmumnya supir belubet. Ya Allah, dari pagi sampai maghrib baru 100.000. Mu'adznya baca Al-Baqarah Pak. Kata supir belubet, abis toran gua nih, mufarokoh. Kalau gitu saya sholat sendiri aja lah, saya cepat selesai balik ke taksi, mudah-mudahan ada rezeki untuk anak istri saya besok pagi. Mundur dia Pak, mufarokoh. Ibarat sekarang difoto sama marbot masjid, diviralkan, lihat no munafik diajak sholat kabur. Banyak nggak perilaku kita yang kayak gitu sekarang? Menghakimi dan menghukumi orang cuma dari apa yang kita lihat tanpa kita pernah tahu latar belakang orang tadi. Disebarin, begitu disebarin dilaporin ke Mu'adz. Nih namanya jemaah yang suka ngadu domba nih. Ngomong ke Mu'adz, Mu'adz tadi tahu nggak jemaah belakang tuh mufarokoh itu, emang munafik ya, diajak sholat kagak mau. Mu'adz terpancing, iya kali kan cuma setan doang yang nggak mau diajak sholat. Nih disebarin Pak sampai ke supir belubet itu. Supir belubetnya nggak terima Pak, ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dibilang munafik sama Mu'adz. Loh kenapa? Begini Nabi, satu malam target saya sebagai supir belubet itu 750.000, saya baru dapat 100.000. Maghrib Mu'adz narik surah Al-Baqarah, kacau setoran saya. Maka saya pulang karena saya kepikiran anak istri saya besok pagi. Oh begitu kata Nabi. Itu yang dimarahin Pak, bukan supirnya, imamnya dipanggil. Nabi itu keras marahnya tuh. Afattanun anta ya Mu'adz. Mu'adz, kamu tuh mau buat fitnah ya, perpecahan dan kerusakan di tengah-tengah masjid. Kalau jadi imam, pikirkan perasaan makmum. Jadi Bapak, ini bukan marah Pak, ngasih tahu ya, karena dosa kalau saya nggak ngomong. Jadi Bapak nih sekarang robah Pak, nggak usah pakai hawa nafsu. Orang yang Bapak lihat jelek sekarang kan tidak menutup kemungkinan jadi orang baik. Ayo, Sayyidina Umar itu siapa Pak? Sayyidina Umar bin Khattab itu siapa? Satu-satunya orang yang berniat membunuh Nabi serius itu Umar. Abu Lahab, Abu Jahal yang saya ceritain itu cuma berani maki Nabi pakai mulut. Sayyidina Umar kharaja min baitihi mutawakhisan saifahu, saya harus bunuh Muhammad. Orang yang mau bunuh Nabi Muhammad sekarang dimakamkan di samping makamnya Nabi. Jadi tidak usah serius-serius kalau politik itu maki-maki orang, cukup doakan. Nanti kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikam itu, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mampu mengatur dirinya untuk tidak mengatur Allah. Bu, pernah ngatur Allah nggak Bu? Benar Pak, pernah ngatur Allah nggak? Sering. Ayo Bapak nih datang ke Masjid Al-Murtado, subuhan tiap hari jalan kaki. Tahu-tahu satu subuh temennya bawa Honda PCX. Ya Allah, enak bener ya jamaah subuh naik Honda.
doakan di masjid, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doanya bagus nggak? Bagus. Ya Allah, berikan kepada hambamu yang baik-baik di dunia. Doanya bagus. Yang jelek apanya? Tafsirnya. Saya tanya sama orang yang baca Rabbana atina fid dunya hasanah, lu tadi doa ya? Iya Pak. Apa doanya? Ya Allah, berikan kepada hambamu yang baik-baik. Saya tanya, yang baik-baik itu apa? Yamaha NMAX Pak, yang harganya 41 juta, syukur-syukur yang warnanya putih. Coba lihat, Allah itu Pak tidak akan tidak menjawab doa kita, tapi kita itu sering kecewa bukan karena doa kita, tapi syahwat kita. Maka mulai malam ini doakan Indonesia, jangan sebut nama capresnya, tulus kepada Allah. Kalau Bapak rada kesel, paling tambahin satu Pak, ya Allah, mudah-mudahan semua orang yang niatnya nggak bagus untuk negeri ini mati sebelum pilpres. Udah gitu aja ya, tapi jangan pernah sebut nama. Nah ini penting ya. Kalau Bapak tahajud tiap malam, Bapak duha tiap pagi, Bapak sholat, Bapak doakan, saya yakin Pak, Allah akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan apa yang Allah ketahui dan pada waktu yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.